Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 135, Menyerang dan Membunuh di Hujan Lebat bagian 1. Swoosh, hujan deras mengguyur tanah tanpa henti. Di tengah-tengah retakan, terdapat halaman besar yang terdiri dari pelataran dalam dan pelataran luar. Di bawah atap pelataran luar, banyak sosok berjubah hitam berdiri atau duduk di tanah. Semuanya mengenakan topeng, yang sebagian besar adalah topeng tembaga. Hanya ada sedikit topeng perak dan 4 topeng emas. Tidak ada suara di pelataran luar kecuali hujan. Bahkan para pembunuh Bloodfeather Tower yang berkumpul di sana tetap diam. Sementara di balik gerbang, tepat di depan halaman, seorang pembunuh bertopeng perak berdiri dengan tangan terlipat. Ia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah kehampaan yang redup. Kapan hujan akan berhenti? Gumam pembunuh bertopeng perak itu. Tiba-tiba, ledakan. Pintu di belakangnya terbuka lebar dan melayang lurus ke depan. Apa-apaan ini? Pembunuh bertopeng perak yang berdiri di balik pintu adalah yang pertama diserang. Itu karena dia begitu dekat dengan pintu sehingga dia tidak bisa menjauh darinya ketika pintu itu terbang ke arahnya. Dong. Pintu besar dan berat itu menghantamnya, menyebabkannya terluka parah. Ia langsung memuntahkan darah saat terlempar kembali, mendarat di tengah halaman. Apa? Seluruh halaman menjadi gempar. Para pembunuh menara bulu darah berdiri sambil melihat ke arah gerbang. Sosok yang mengenakan topi bambu dan jubah hujan jerami berdiri di pintu dengan pedang panjang di punggungnya. Melihatnya, napas semua pembunuh menjadi dingin. Siapa dia? Teriak seorang pembunuh. Jian Wushuang mengabaikannya. Ia melangkah perlahan ke halaman, selangkah demi selangkah. Setiap langkahnya tegas dan mantap seolah mengandung kekuatan sihir. Berdengung. Tetesan air hujan berkumpul di tanah dan beriak. Ombaknya terus berubah, yang membuat para pembunuh Bloodfeather Tower merasa seolah-olah dunia menghilang. Mereka hanya bisa melihat ombak yang berubah, Jian Wushuang yang berjalan perlahan, dan esensi pedang yang kuat terpancar darinya. Apa itu? Trik macam apa ini? Mereka semua tercengang. Mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah penggunaan ekstrim dari esensi pedang tetesan air. Tiba-tiba, Jian Wushuang berhenti dan sedikit mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang cerah dan tampan di balik topi bambunya. Namun, wajahnya dingin dan matanya yang gelap penuh dengan niat membunuh, seolah-olah ada senjata tajam yang diarahkan ke arahnya. Wih, ha, plus. Dalam sekejap mata, Jian Wushuang dengan cepat tiba di depan puluhan pembunuh yang paling dekat dengannya. Cuh, cahaya pedang sedingin es menyala seketika. Pada pandangan pertama, cahaya pedang itu lebih menyerupai setetes hujan deras. Apa ini? Titisan air mata. Tetesan air sebesar itu. Beberapa pembunuh yang lemah bahkan tidak bereaksi. Hati-hati. Minggir. Para pembunuh yang bereaksi meneriaki mereka. Namun sudah terlambat. Cahaya pedang dingin menyala dan menyapu melewati tenggorokan mereka. Terlepas dari apakah mereka adalah pembunuh bertopeng tembaga atau pembunuh bertopeng perak. Hei, 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 hei. Sebanyak 13 pembunuh, 8 di antaranya adalah pembunuh bertopeng tembaga dan 5 pembunuh bertopeng perak, terbunuh dalam sepersekian detik. Kemudian, Jian Wushuang bergerak cepat lagi. Tetesan air, dingin itu menyapu 5 pembunuh di dekatnya. 5 pedang-pedang menghantam 5 pembunuh pada saat yang sama, langsung membunuh mereka. Pada titik ini, mereka akhirnya menyadari apa yang terjadi. Sialan. Bunuh dia. Membunuh. Ada hampir 100 pembunuh di halaman luar. Meskipun Jian Wushuang telah membunuh 18 orang sekaligus, masih banyak pembunuh yang datang untuk membunuh Jian Wushuang. Di antara kerumunan yang mendekat, yang terkuat, 4 pembunuh bertopeng emas, berada di garis depan. Pembunuh bertopeng emas merupakan para ahli di alam inti emas luar biasa. Pada saat ini, keempat pembunuh bertopeng emas itu mendekatinya secara bersamaan. Namun, angin kencang tiba-tiba bertiup dan tetesan air hujan itu menyapu keempat pembunuh bertopeng emas itu. Semua mata mereka dipenuhi teror, lalu mereka semua terjatuh pada saat yang sama. Yang terkuat, keempat pembunuh bertopeng emas, terbunuh oleh satu gerakan pedangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin 4 pembunuh bertopeng emas bisa dibunuh hanya dengan satu gerakan? Ada apa dengan kekuatan ini? Dari para pembunuh yang masih hidup di area itu, banyak pembunuh bertopeng perak dan bertopeng tembaga melihat hal itu dengan kaget. Pembunuh bertopeng emas. Jian Wushuang tidak melirik mereka. 2 tahun lalu, dia sudah bisa membunuh seorang pembunuh bertopeng emas dengan satu gerakan. Sekarang, kekuatannya jauh lebih baik daripada 2 tahun lalu. Jadi, dia jelas bisa membunuh beberapa pembunuh bertopeng emas dengan satu gerakan sekarang. Selanjutnya, giliranmu. Jian Wushuang melihat ke sekeliling para pembunuh bertopeng perak dan bertopeng tembaga itu. Niat membunuh di matanya semakin kuat.
Semua orang yang ada di menara bulu darah harus mati. Cu. Jian Wushuang bergerak lagi. Tetesan air yang mengerikan di tengah hujan lebat tidak dapat terlihat dengan jelas, dan mereka dengan mudah menyapu para pembunuh itu. Pembantaian. Pembantaian total. Bahkan 4 pembunuh bertopeng emas terkuat pun terbunuh. Para pembunuh bertopeng perak dan bertopeng tembaga yang tersisa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Sementara Jian Wushuang membantai semua orang di halaman luar, puluhan sosok berkumpul di dalam sebuah ruangan di halaman dalam. Ada 8 pembunuh bertopeng emas dan 2 pembunuh bertopeng ungu. Selain mereka, ada orang berjubah ungu yang tidak memakai topeng, tetapi statusnya tidak lebih rendah dari para pembunuh bertopeng ungu. Dia adalah An Ying. Kali ini target kita adalah dia. An Ying membuka sebuah gulungan. Informasi terperinci tentang seorang ahli tertulis di dalamnya. Salah satu tetua tertinggi di Sekte Pedang Tianyuan, Gu Qinghan. Suara An Ying dingin saat dia melanjutkan, mata-mata yang kita tempatkan di Sekte Pedang Tianyuan sekarang memiliki posisi tinggi, dan ada kemungkinan baginya untuk mengambil alih Sekte Pedang Tianyuan sebagai kepala baru Sekte Pedang Tianyuan. Namun, Gu Qinghan selalu menentangnya selama bertahun-tahun ini. Jadi, dia harus mati. Mendengar itu, pembunuh bertopeng emas dan 2 pembunuh bertopeng ungu tidak mengubah ekspresi mereka. Para tetua atas Sekte Pedang Tianyuan, meskipun mereka merupakan ahli tertinggi di alam kekosongan Yin Yang, tidaklah sulit untuk membunuh mereka secara diam-diam. Ada banyak ahli di Sekte Pedang Tianyuan, beberapa dari mereka bahkan telah mencapai alam kekosongan Yin Yang. Mustahil untuk membunuhnya di Sekte Pedang Tianyuan, jadi kita harus menunggu sampai dia keluar dari Sekte Pedang Tianyuan. An Ying dan kedua pembunuh bertopeng ungu sedang mendiskusikan cara membunuh Gu Qinghan secara diam-diam. Namun, tiba-tiba, mereka merasakan gelombang kekuatan spiritual yang kuat dan mendengar banyak lolongan kematian dari halaman luar.